Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat yang luar biasa. Itulah wujud dari kesehatan spiritual kita, karena kalau orang yang spiritualnya bagus nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ditimpa musibah maka ia bersabar. Oke, saudara sekalian, pada kali ini mari kita diskusikan atau kita bicarakan tentang kesehatan spiritual. Kita akan lihat ya saudara sekalian, karena spiritual itu adalah merupakan background kita pada kehidupan sehari-hari yang sangat mempengaruhi kondisi kebutuhan kita. Ini ada satu dalil yang menyatakan bahwa ada inna dina 'indallahil Islam. Ini yang sudah kita yakini sebagai seorang umat Islam, bahwa kalau orang yang beragama Muslim maka pasti keyakinan kita adalah Islam adalah agama yang sudah sangat kafah, dan itulah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang terakhir. Maka barang siapa itu tidak beragama Islam, maka sesungguhnya ini merupakan orang-orang yang berselisih terhadap Allah dan Rasul-Nya. Termasuk di situ barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Nah, saudara sekalian, ini wujud salah satu spiritualitas, bahwa orang yang spiritual sehat maka akan memegang keyakinannya sesuai dengan yang diyakini dan akan mengamalkannya. Oke, saudara sekalian, apa sebetulnya makna spiritual di dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa spiritual itu berasal dari kata spirit. Spirit artinya semangat mendapatkan keyakinan. Dengan semangat mendapatkan keyakinan, maka orang itu akan mendapatkan harapan dan makna terhadap kehidupan. Ya, harapan dan makna terhadap kehidupan. Kemudian spiritual itu kalau yang sudah diatur dalam sistem ibadah yang sudah terorganisir, dan itu sudah menjadi salah satu kebutuhan dan tindakan yang sudah ditentukan, maka itu disebut dengan agama. Misalnya seorang Muslim, orang beragama Islam, itu apabila akan mendekatkan kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dan sebagainya, itu adalah keyakinan spiritual yang sudah diatur tata caranya, maka ini disebut dengan agama. Termasuk agama-agama lain yang mengatur perilaku kehidupan masing-masing. Oke, sekarang dimensi spiritual itu ada dua hal. Supaya orang terlihat spiritualnya atau manifestasi spiritualnya menjadi sehat, maka ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan atau kita perhatikan. Yang pertama adalah dimensi spiritual dari vertikal kepada Tuhan Sang Pencipta, atau spiritual berdasarkan ketuhanan. Apa wujudnya? Seseorang itu, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa orang spiritualnya sehat apabila mendapat kenikmatan, maka ia akan bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan cobaan atau musibah, dia akan bersabar. Dan semua kegiatan itu atau amalan-amalan orang itu akan disandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan ikhlas. Kemudian dimensi horizontal atau kemanusiaan atau alam semesta. Maka dengan kondisi munculnya dimensi vertikal, syukur, sabar, ikhlas, maka menghadirkan kasih sayang, simpati, dan empati terhadap orang sesamanya. Maka dengan kondisi spiritual yang sehat, maka orang akan lebih dekat, lebih sayang terhadap sesama makhluk Allah, baik itu manusia, alam semesta, dan hewan penciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Oke, saudara sekalian, perkembangan spiritual itu mulai dari sejak mereka di dalam perut. Bahkan perkembangan yang secara ibadah itu mulai dari bayi waktu lahir ya. Tapi kalau perkembangan secara umum itu mulai dari bayi di dalam atau yang disebut dengan janin. Tapi secara umum perkembangan spiritual dibagi menjadi 5 ini. Ada tahap perkembangan bayi dan toddler, prasekolah, usia sekolah, dewasa, dan usia pertengahan. Nah, ini saudara sekalian, karena pada usia bayi, toddler, dan preschool secara umum ini hanya kalau bayi toddler itu hanya kasih sayang. Kemudian preschool itu sudah mulai kebutuhan dasar. Usia sekolah sudah bisa bisa menentukan baik dan betul atau baik dan buruk. Kemudian dewasa sudah menentukan jati dirinya akan memilih agama. Pada saat usia itu orang sudah mempersiapkan kondisi akan kembali kepada Tuhannya. Kalau Islam adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara sekalian, kondisi saat ini pada saat kita sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19, maka itu ada kematangan spiritual sebetulnya dengan adanya pandemi COVID-19. Kenapa demikian? Karena pandemi COVID-19 itu yang pertama, COVID itu penyakit semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kondisi yang demikian, maka mestinya orang itu secara spiritual yang baik akan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat kita mendapatkan musibah itu, bagi yang tidak terkena musibah itu akan lebih bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang terkena bersabar dengan mendekatkan diri kepada Allah supaya penyakitnya cepat sembuh. Makanya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang serba dibatasi, akan timbul bahwa rasa kemanusiaan kita pada saat ini sedang diuji, yang dulu kita bersalaman bebas, kemudian berbicara tanpa masker. Nah, sekarang diuji, maka kita akan timbul rasa kemanusiaannya. Kenapa timbul rasa kemanusiaannya? Karena kita bisa membayangkan bagi yang sakit itu bagaimana caranya supaya mereka itu bisa cepat sembuh. Dan bagi yang sakit itu bagaimana usahanya supaya tidak menularkan kepada yang lain. Dan bagi yang sehat bagaimana supaya dia bisa menolong orang yang sakit. Nah, sehingga dengan kondisi yang mendekatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meningkatkan kondisi kita, meningkatkan imun kita. Bagi yang sehat akan menjadi tetap sehat dan akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang sakit itu akan bersabar dan meningkatkan imun dan akan cepat selesai atau cepat sembuh. Makanya derajat kesehatan dengan pandemi COVID-19 ini sedang diuji, maka kalau lulus itu nanti akan meningkatkan derajat kesehatan kita. Maka dengan kondisi demikian akan timbul kedamaian di dalam lingkungan kita. Oke, saudara sekalian. Kemudian bagaimana cara untuk memperkuat spiritual? Cara memperkuat spiritual itu yang pertama adalah melakukan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang muslim meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meninggalkan perbuatan yang keji dan kemungkaran, apalagi dengan kondisi musibah, saudara sekalian, karena keyakinan kita dalam spiritual Islam bahwa disebutkan bahwa kondisi musibah itu bisa diakibatkan karena perbuatan dari tangan-tangan manusia itu. Maka dengan demikian kita harus bertaubat dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Kemudian taubat itu tidak cukup, tapi harus kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dengan kondisi spiritual yang baik, maka kita akan mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kita akan selalu mengevaluasi diri kita, mana perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, kemudian kita akan tinggalkan, kemudian kita akan ikuti dengan perbuatan baik. Maka dari itu,
Untuk memperkuat spiritual, maka akan timbul respon verbal yang positif dan respon perilaku yang positif. Maksudnya respon verbal yang positif itu misalnya ya, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian beristighfar, astagfirullah. Kemudian respon perilaku apa? Kita meningkatkan ibadah kita. Kemudian meningkatkan rasa kemanusiaan kita dengan berinfak, berderma untuk segera mengurangi dari uh, penderitaan orang lain. Maka itu akan timbul dari respon positif dari verbal maupun dari perilaku. Ini akibat dari kondisi spiritual kita yang sehat. Ini saudara sekali. Kemudian berikutnya, totalitas spiritual akan tampak pada ada 8 domain ini. Domain totalitas spiritual akan terlihat, misalnya ada misteri, pengalaman kegoiban. Maksudnya orang yang spiritualnya baik, percaya dengan adanya Rob pencipta alam atau Tuhan semesta alam, maka kita akan melahirkan kondisi keyakinan terhadap kegoiban kita. Nah, percaya kepada kegoiban, maksudnya tidak semua itu yang tidak nampak itu tidak ada. Makanya inilah bukti dari keimanan. Sehingga kalau kita ditanya tentang persoalan siapa yang menciptakan, kapan kita akan kembali kepada siapa, wujud Tuhan bagaimana, itu adalah merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua adalah love, perasaan cinta. Baik cinta kepada Robnya maupun cinta kepada sesamanya. Ya tadi sudah saya sampaikan, dengan kondisi kita sudah yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan semesta alam, maka akan lahir bahwa kita akan selalu diberikan petunjuk dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tebar kasih sayang. Kemudian suffering atau respon penderitaan. Ini saudara sekalian, pada saat kita diberikan musibah, itu respon penderitaan mestinya kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Tidak boleh itu mengeluh. Makanya apa yang keluar dari lisannya saat orang itu terjadi penderitaan. Kemudian setelah ada penderitaan juga harus ada harapan. Ya, harapan hidup itu bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, maka kondisi spiritual yang sehat terdapat dampak adanya harapan hidup, bahwa hidup itu kita harus senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Sang Pencipta bagi yang agamanya bukan Muslim sesuai dengan kepercayaannya mereka, sehingga kita akan menjadi pemaaf, forgiveness. Jadi orang yang spiritualnya sehat, maka akan cenderung mudah memaafkan. Oke, saudara sekalian, dengan demikian itu orang akan peace and peacemaking, atau orang akan selalu membuat kedamaian dan membuat dirinya damai. Itulah orang yang spiritualnya sehat. Kemudian juga ada grace, aku berserah diri, bersyukur. Ini karena lahir karena kita menjadi seorang yang pemaaf, kita memiliki harapan hidup, kemudian kita membuat kedamaian, kemudian kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua pasrahkan bahwa ke kondisi kita yang saat ini kita terima apa adanya. Maksudnya kalau sudah terjadi, itulah takdir. Ya, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu syukuri saat ini apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian yang berikutnya, wujud bahwa kita memiliki Tuhan itu adalah kita memohon kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang muslim. Maka selalu berdoa untuk kebaikan diri kita, alam semesta, dan sesama kita. Nah, ini merupakan totalitas ya dari kepercayaan terhadap Allah sebagai
zat yang gaib sampai menimbulkan perasaan cinta, respon penderitaan yang baik dengan pasrah dan bersyukur, kemudian ada harapan bahwa ini semua dikembalikan, kita harapan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan jadi diri yang pemaaf dan menciptakan kedamaian serta selalu meminta petunjuk pada Allah Subhanahu Tuhan semesta alam dengan cara berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, berikutnya ini keterkaitan spiritualitas dengan kesehatan dan sakit, saudara sekalian. Yang pertama, menuntun kebiasaan hidup sehari-hari. Saya kira saudara sekalian, contoh bagi orang yang beragama Islam, kita tidak kita sudah tidak heran dengan 3M ya, menutup mulut, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu saya kira sudah di agama kita sudah diatur kalau kita mau melihat. Apalagi Islam yang sudah sangat kafah. Contoh, menuntun kehidupan sehari-hari di agama Islam itu sudah dicontohkan. Kalau orang bangun tidur, itu disunahkan tidak boleh langsung menyentuh makanan sebelum dia mencuci tangannya. Itu berarti kan memang sudah dicontohkan. Kemudian orang yang bersin, orang yang batuk, itu disunahkan untuk menutup mulut. Itu dari tuntunan agama. Ini salah satu bentuk bahwa spiritualitas itu menuntun kebiasaan hidup sehari-hari. Bahkan agama Islam itu menuntun dari bangun tidur, BAB sampai ke tidur lagi. Kemudian yang berikutnya adalah spiritual sebagai sumber dukungan, saudara sekalian. Bahwa sumber dukungan baik kita dalam kesehatan maupun sakit, kalau orang yang spiritualnya bagus, itu akan semua disandarkan kepada Sang Penciptanya. Kemudian ini juga sumber kekuatan dan penyembuh. Akan dikembalikan dan akan memohon kepada Sang Pencipta untuk meminta kesembuhan. Sehingga ini juga bisa menjadi persoalan atau sumber konflik. Persoalannya apa? Karena ada beberapa perbedaan spiritual antara satu dengan yang lain yang diatur dalam konsep tadi, ibadah dan tata cara yang sudah boleh dan tidak boleh dilakukan, maka itu akan menjadi persoalan tersendiri. Misalnya, itu ada orang yang menganut bahwa pada saat dirawat itu tidak boleh disentuh oleh lawan jenis yang bukan mahramnya, maka kalau tidak disadari atau tidak menyadari mereka atau tidak saling menyadari akan timbul konflik. Termasuk ada beberapa yang boleh dan tidak boleh. Ya, boleh yang tidak boleh yang karena aturan agama. Ini saudara sekalian. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Ini ya, yang pertama adalah pertimbangan tahap perkembangan. Perkembangan saya kira sangat menentukan karena saudara sekalian, mulai dari sejak kecil sampai dewasa, itu mereka kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhannya berbeda-beda sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Jadi kalau orang yang lansia itu rajin beribadah, itu orang itu tidak akan heran. Tapi kalau ada pemuda atau anak-anak yang rajin beribadah, biasanya akan diacungkan jempol. Kenapa demikian? Karena memang pada tahap perkembangannya lansia itu memang sudah semestinya demikian. Kemudian keluarga, saudara sekalian, itu kata Rasul bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi suci, maka yang akan membentuk Yahudi atau Nasrani itu adalah keluarganya. Maka keluarga atau lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keyakinan spiritualitas. Kemudian latar belakang etnik dan budaya, saya kira ini juga sangat penting, saudara sekalian, mempengaruhi spiritualitas. Karena pada saat kita bergaul di lingkungan, itu orang juga akan berpengaruh atau terpengaruh pada lingkungan. Keyakinannya akan pudar dan keyakinannya akan kuat, itu juga akan terpengaruh dengan kondisi etnik dan budaya. Kemudian pengalaman hidup sebelumnya, saudara sekalian. Misalnya pengalaman hidup yang penyakit yang misalnya
kita dari sisi kesehatan, penyakit yang tidak ujung sembuh, kemudian begitu berobat, ini misalnya seorang muslim atau seorang non muslim itu yang berobat itu di pelayanan rumah sakit, begitu kok mendapatkan pertolongan dari lawan keyakinannya, itu akan menjadikan dia ikut kepada keyakinan yang menolongnya, karena ini adalah pengalaman kehidupan. Bahkan misalnya sangat tidak mengenakan, misalnya banyak aturan di agama Islam, maka akan berpindah di agama yang lain, atau pengalaman tidak mengenakan di agama non-muslim kemudian pindah ke agama muslim. Kemudian krisis dan perubahan, sudah saya sampaikan tadi, saya kira ya. Jadi ada kekurangan ekonomi, kemudian diiming-imingi, kemudian pindah keyakinan. Kemudian terpisah dari ikatan spiritual, saudara sekalian. Misalnya ada orang sakit, kemudian sudah terbiasa ke masjid, kemudian saat sakit tidak bisa melakukan ibadah, maka ini orang akan cenderung sedih. Nah, kode yang demikian mestinya kita bisa mengarahkan bahwa kalau sesuai dengan keyakinan kita bahwa orang yang ibadah saat sakit, yang tidak bisa melakukan ibadah sesuai dengan kode yang sehat, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai kondisi orang yang sehat. Kemudian isu moral terkait dengan terapi, ini saudara sekalian. Misalnya, isu moral terhadap terapi, tadi saya contohkan, yang pertama itu adalah misalnya perawatan lawan jenis ya bagi muslim yang tidak terpaksa, maka tidak diperkenan. Termasuk ada beberapa hal ya, terapi misalnya ada imunisasi, vaksinasi, karena itu ada beberapa keyakinan yang misalnya, nah itu kalau misalnya cuma imunisasi itu kan atau vaksinasi diberikan, vaksin itu kan diberikan penyakit dimasukkan, ya kita tawakal saja pada Allah, kita minta pertolongan pada Allah, maka itu akan kita mendapatkan imun yang baik dengan meningkatkan keimanan. Nah itu bisa saja sehingga dia tidak mau diberikan tindakan tertentu, termasuk transfusi, saudara sekalian. Transfusi, transplantasi, kemudian aborsi itu kan merupakan isu moral yang terkait dengan terapi di dalam kesehatan. Kemudian asuhan keperawatan yang kurang sesuai. Ya. Jadi asuhan keperawatan yang kurang sesuai, ini saudara sekalian ada yang misalnya pelayanan yang tidak memuaskan, kemudian sapa, salam, senyum dan sebagainya, itu kalau tidak sesuai, maka ini juga sangat mempengaruhi kondisi spiritualitas dari mereka dalam kenyamanan dan kedamaian kepada kliennya. Sehingga kan ada konsep kita akan melayani dengan sebaik-baiknya, bahkan orang meninggal pun kita antarkan dengan kondisi yang damai. Inilah saudara sekalian, spiritualitas itu, kesehatan spiritualitas itu mestinya kita intinya bahwa kita akan selalu mengingat pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa itu ada Tuhan Rob semesta alam yang mengatur kondisi kita semuanya. Maka kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tertentu dan ada keterbatasan secara rasional itu, maka kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan selalu berbuat baik karena memang itu ada perbuatan kita itu sangat diawasi oleh Tuhan semesta alam, kemudian juga semua itu akan kembali kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bekal dan kita bisa mengamalkan ilmunya kepada semuanya, karena ingat, spiritualitas itu yang baik, amalan yang baik itu adalah bukan yang dihafal, tetapi amalan yang baik itu adalah amalan ilmu yang diamalkan. Maaf, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu, bukan yang ilmu yang dihafal, tetapi ilmu yang diamalkan. Demikian, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.